Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Abdul Karim. Dengan NIM 24 13 30 13 6 dari kelas KPI 3D. Kali ini saya akan membahas tentang peta media di Indonesia. Nah, peta media adalah peta kepemilikan jaringan distribusi, afiliasi, politik, dan hubungan ekonomi antara pemain media. Ya. Nah, ini menentukan siapa yang punya daya untuk membentuk narasi publik. Lalu pasca reformasi terjadi ledakan industri media yang kemudian didorong oleh modal besar. Jadi ketika sebelum reformasi, pasca reformasi itu, sebelum kejadian reformasi, itu ada suatu kejadian yang menjadikan industri media itu dijadikan sebagai salah satu potensi gitu ya, sehingga dimodali besar. Nah, sehingga hasilnya ada sekitar 12 grup media yang menguasai banyak kanal utama seperti televisi, radio cetak, online, sehingga muncul risiko oligopoli dan hilangnya keragaman informasi. Nah, dari hal ini ada beberapa dampak gitu. Lalu Deddy Fahrudin tahun 2013 menegaskan aspek politik ekonomi. Yang pertama itu, pemilik media memanfaatkan aset medianya untuk kepentingan politik. Kasus Media Group dan Surya Paloh menjadi ilustrinya. Contohnya yaitu kasus Surya Paloh gitu. Intinya media menjadi instrumen politik praktis. Intinya sekarang itu media sangat dibutuhkan dari apapun. Contohnya zaman sekarang itu bisnis kecil membutuhkan media, bahkan sampai ke bidang politik gitu ya. Ada propaganda dalam media gitu, dan hal sebagai lainnya gitu ya. Lalu konsentrasi masih berlangsung, tetapi sekarang kita lihat konferensi digital, diversifikasi usaha, dan pemetaan kepemilikan sampai tingkat regional. Afiliasi politik semakin tampak dan dinamika media daring mulai mengubah permainan. Ringkasnya, kepemilikan terpusat tetap ada yang satu. Yang kedua, bisnis media berkembang menjadi multi platform. Terus yang ketiga, ada afiliasi politik tetap mempengaruhi arus informasi. Keempat, media lokal dan komunitas muncul sebagai ruang alternatif, namun sering terhambat peraturan. Contoh konkret dari laporan yaitu ada akuisisi Detik oleh Citigroup, kepemilikan MNC, dengan banyak jaringan TV lokal, yaitu kasus editorial yang dihindari saat pemilik terlibat dalam kasus korporasi. Semua ini disebutkan dalam sumber-sumber studi tadi. Nah, dampak bagi warga dan demokrasi: berkurangnya pluralitas suara, resiko pemberitaan, dan pengurangan fungsi watchdog. Namun ada peluang media digital dan komunitas bisa mengisi celah bila didukung kebijakan dan infrastruktur. Tentunya dalam hal ini ada posisi negatif dan positifnya gitu ya, dampaknya gitu. Lalu ada menurut saya beberapa rekomendasi tentang hal ini gitu ya. Yang pertama itu ada perkuat regulasi kepemilikan lintas platform. Artinya hal ini nih butuh divalidasi gitu, butuh ditetapkan, diteguhkan gitu. Yang kedua ada transparansi pemilik dan afiliasi politik. Tentunya dalam meneguhkan sesuatu gitu harus transparan, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi sehingga apa yang diberitakan oleh media tersebut gitu, apa yang diberitakan oleh channel tersebut bisa dipercaya oleh publik gitu.
Lalu ada dukungan untuk media komunitas dan infrastruktur digital. Tentunya hal ini juga harus didukung oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyediakan fasilitasnya gitu ya. Entah itu dari infrastruktur, entah itu dari materinya ataupun dari alat-alatnya gitu ya. Lalu ada literasi media untuk publik, sehingga nah ini adalah salah satu aspek yang paling penting, sehingga ketika kita mendengar berita atau melihat berita, kita tuh tidak salah tanggap hal itu gitu. Jadi butuh literasi media untuk publik. Artinya hal ini nih bukan hal yang gampang gitu. Artinya harus ada yang diluruskan, harus ada yang harus ada yang dijelaskan, ditetapkan gitu, bahwa ini nih harus ditetapkan, karena zaman sekarang media itu sangat luas gitu. Hal kayak berita di media sosial dari luar negeri sampai ke Indonesia itu pun hanya hitungan detik. Artinya media itu sangat global gitu. Artinya sekarang yang dibutuhkan masyarakat adalah literasi media publik. Ini untuk kita semakin masyarakat, untuk publik untuk semakin cerdas dalam menggunakan media gitu, sehingga tidak termakan informasi atau pengetahuan yang hoak gitu. Mungkin cukup itu dari saya tentang peta media di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.